Ini menarik Bang Pagi, bagaimana sebenarnya Perludem melihat ini sebagai satu yang harus diperbaiki, tapi lagi-lagi ibaratnya kita mundur banyak langkah ketika kita melihat bagaimana kuota perempuan yang dianggap tadi sedikit diamputasi dengan peraturan yang baru ini. Bagaimana Bang Pagi melihatnya? Ya, pertama tentu saja memang apa yang disampaikan Mbak Titik tadi adalah itu kan kekhawatiran memang menjadi kegelisahan beliau sebagai perempuan. Saya kan sebagai laki-laki tentu mengetahui nuansa kebatinan perempuan ya. Bagaimana afirmatif itu niat awalnya itu kan adalah equality, kesetaraan, kesetaraan gender kan, bagaimana perempuan itu tidak hanya sumur dapur dan kasur, tetapi mereka juga bisa menjadi politisi, bisa menjadi bupati, wali kota, jadi gubernur, bahkan banyak juga dari anggota DPR gitu ya. Nah tentu ini yang saya khawatirkan Mas Yuno, ini sama dengan konteks testing the water gitu. Jadi ketika ini berhasil nanti itu yang kegelisahan, kekhawatiran Mbak Titi itu nanti akan dicoba yang lain lagi juga mau dikompromikan gitu. Nah semestinya angka 30% ini kan angka tidak boleh dibonsai lagi, tidak bisa dikompromikan lagi. Bahwa ajak di partai harus memenuhi syarat ini. Sehingga partai itu harus memenuhi tadi misalnya dari 7 caleg, ya 3 harus dari perempuan misalnya ya. Nah itu artinya partai nggak siap di situ karena memang proses kaderisasi terhadap perempuan di partai politik itu seperti memang tidak siap juga, sehingga memang ada kekhawatiran partai misalnya kalau banyak caleg perempuan itu nanti ada dugaan kekhawatiran mereka partai nggak lolos di ambang batas parlemen karena banyak caleg-caleg perempuan yang disodorkan itu dianggap oke mereka jadi caleg tapi tingkat keterpilihannya masih diragukan karena tidak punya jejaring yang kuat, tidak punya logistik yang cukup memadai misalnya, kemudian tidak punya elektabilitas yang cukup potensial untuk menang, kemudian mereka tidak punya investasi yang besar. Tetapi sebetulnya pengalaman kita sebelumnya kok bisa. Artinya memang kalau kita starting pointnya kita nggak boleh mundur kan begitu. Harusnya kita tetap lebih maju. Nah kalau sekarang mau dipotong jumlah perempuan itu makin dikurangi misalnya calegnya, itu juga sebetulnya menurut kita itu adalah bentuk dari politik yang tidak ada pembelajaran. Jadi kita harus mesti ada pembelajaran politik, mestinya arahnya maju bukan arahnya mundur. Jadi peraturan-peraturan kalau kemudian dikurangi, besok dikurangi lagi kan repot. Jadi itulah partai politik harus mampu misalnya sekarang Mas Yuno ya, untuk mencari caleg DPR RI saja yang perempuan itu kan ada kesulitan. Ada kesulitan karena memang betul-betul partai ini kok 580 Perindo siapkan, perempuan tadi ada 30%. Ini potensial dari 30% berapa yang akan jadi kursi pasti gitu. Kan partai sudah mengkalkulasi, sudah menghitung ulang secara cermat potensi berapa target partai untuk mencapai ambang batas 4%. Nah ketika ada 30% ini dianggap menjadi bagi mereka itu kendala atau menjadi sumber yang mengganggu partai gitu. Nah ini nggak baik sebetulnya. Mestinya ya dicarikanlah perempuan yang betul-betul siap tarung. Untuk kemudian bisa juga memastikan caleg perempuan ini juga dapat kursi. Tapi menurut saya persoalan-persoalan yang terjadi di partai politik, kegelisahan termasuk regulasi yang dibuat hari ini, menurut saya juga terlalu berlebihan karena memang mestinya 30% itu kita konsisten, kita pertahankan angka itu jangan dikurangi lagi ya, supaya memang demokrasi kita itu equal, setara gitu. Demokrasi kita setara, jadi bagaimana perempuan juga mendapatkan tempat yang setara, sehingga memang perempuan-perempuan nanti jangan juga kemudian ini persoalan juga perempuan ini kan kadang organisasi juga malas karena memang terjebak, bukan malas, mohon maaf, mungkin karena terjebak dengan urusan rumah tangga. Nah ini juga banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang sebetulnya ternyata nggak seperti itu juga, punya kompetensi, punya kapasitas, punya jam terbang yang bagus seperti menteri-menteri Sirkandinya Pak Jokowi misalnya. Dia tidak lebih bahkan lebih baik daripada menteri dari laki-laki misalnya. Nah ini yang harus diberikan juga bagi perempuan-perempuan yang jadi caleg hari ini, harus dijelaskan juga. Kami perempuan yang caleg dari perempuan jangan dianggap remeh juga, kami juga bisa menjadi caleg yang jadi, tidak hanya sekedar calon. Nah ini yang dikhawatirkan partai politik hari ini, makanya ada potensi untuk menggerus, mengurangi, membonsai caleg perempuan supaya tingkat keterpilihan caleg ini dari DPR RI-nya itu mencapai target. Nah kalau ada perempuan di situ dianggap mengganggu, ini bahaya.